bagi saya adalah sebuah kebutuhan hidup. Jadi manusia mulai dari pagi ketika bangun sampai pergi tidur, seluruhnya diisi oleh aktivitas tubuh. Sehingga olahraga itu sangat penting bagi kesehatan tubuh. Dengan olahraga itu, saya akhirnya menemukan jati diri saya. Saya dapat boleh dihargai oleh masyarakat, khususnya bagi masyarakat saya di Papua. Beliau adalah sosok putra terbaik yang ada sekarang, rekornya belum pecah 400 meter nasional, yaitu sekitar 46 detik. Jadi Kak Eli adalah sosok pelari yang sampai sekarang rekornya sudah puluhan tahun belum dipecahkan oleh atlet Indonesia. Mantan atlet yang humble, yang begitu baik dengan para atlet-atlet di Jambi dan memberikan ilmunya, memberikan edukasinya tentang atletik, terutama untuk nomor 400 meter. Dan beliau sering berada di tiap event nasional dan sering memberikan pencerahan kepada seluruh atlet-atlet Indonesia yang terutama di lari 400 meter. Waktu itu di kampung saya, dalam kondisi ekonomi yang sulit sekali, saya mulai meniti karir lewat sepak bola dasarnya. Pada satu saat ketika atletik melakukan seleksi untuk mencari tim atletik atau pelari-pelari ke kejuaraan daerah atau dulu namanya Porda. Begitu seleksi dilaksanakan, akhirnya saya terekrut untuk mewakili kabupaten saya, yaitu dulu Kabupaten Yapen Waropen. Dan puji Tuhan, saya dapat terekrut untuk mewakili kabupaten saya di Pekan Olahraga Daerah dulu. Di sana saya mulai meniti karir saya dengan kondisi yang apa adanya. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, kemudian sarana-prasarana pendukung, baik itu lintasan atletik maupun lintasan yang katakanlah yang sekarang lebih representatif, yang namanya stadion sintetis, itu belum ada pada masa saya. Jadi kami masih lari, saya bahkan masih lari di atas jalan aspal. Kemudian lewat prestasi yang kami peroleh, kami mulai dapat perhatian dari pemerintah pusat. Lewat Kementerian Pemuda dan Olahraga, akhirnya diberikan lari sintetis di kabupaten saya sampai hari ini masih ada. Walaupun kabupaten itu sudah berganti nama, namanya Kabupaten Kepulauan Yapen. Dan itu memang sangat sulit waktu itu. Kami ketika membangun prestasi itu memang luar biasa. Menurut saya dia adalah seorang suami yang luar biasa.
ibu saya selalu mendorong saya, memberikan motivasi. Ibu saya adalah pribadi yang luar biasa. Dan saya akui beliau menanamkan kepada saya semangat juang, pantang mundur itu, jangan menyerah sebelum mencapai apa yang kita cita-citakan. Ya, saya masih ingat gitu bahwa dengan segelas teh manis itu, segelas teh manis dan doanya itu yang buat saya begitu kuat menjalani masa-masa sulit saya ketika menjadi atlet. Teh manis menjadi simbol, ya kan, sebagai kekuatan bagi saya. Dan doanya itu menjadi kekuatan yang tidak terlihat. Doanya adalah kekuatan yang tidak terlihat, yang mungkin banyak sekali orang akan merasakan itu. Pertolongan Tuhan yang nyata ketika si anak itu berprestasi kan. Itu. Jadi saya mau katakan bahwa jangan pernah melupakan jasa orang tua kita yang telah dengan susah payah membantu kita. Banyak sekali anak-anak generasi muda yang orang tuanya begitu antusias, yang banyak sekali ikut membantu si anak itu mencapai prestasi yang lebih baik. Masuk. Ayo tambah. Ketika menjadi atlet, terkadang ada pasang surut, ya, medali, dapat medali perak, medali perunggu, dapat medali emas sebagai puncak prestasi. Banyak sekali ketika saya menjadi atlet sampai terakhir di tahun 1993 itu adalah puncak karir saya sebagai atlet, di mana waktu itu saya sangat berat sekali mempersiapkan diri karena waktu itu adalah SEA Games terakhir. Jadi SEA Games terakhir itu ya suka atau tidak suka di usia saya yang sudah boleh dikatakan tidak muda lagi. Tapi disitulah saya mempersembahkan medali buat bangsa dan negara kita, buat Merah Putih. Catatan itu menjadi indah karena catatan waktu itu menjadi rekor Indonesia. Jadi itu rekor itu bertahan sampai hari ini. Dan sekarang menjadi penting bagi pengurus besar PASIP di pusat di Jakarta untuk memikirkan bagaimana supaya rekor ini dapat diperbaiki. Rekor khusus di nomor 400 meter dengan catatan waktu 46 detik, 37 second. Jadi itu menjadi penting karena rekor ini menjadi salah satu rekor yang tertua saat ini, dengan usia sudah 30 tahun. Kemudian kalau saya tarik mundur ke belakang lagi, ketika saya pecahkan rekor nasional di tahun 87, maka ini akan menjadi rekor yang panjang. Ya itu tadi, dukanya kita harus berpisah dengan keluarga, itu sudah pasti. Dan masa muda kita terenggut di aktivitas olahraga, sehingga kita tidak sempat mungkin bermain seperti anak-anak generasi muda yang bertumbuh dengan memiliki waktu untuk bermain yang cukup dan sebagainya kan. Jadi itu menjadi tantangan tersendiri karena tidak mudah.
Tapi kalau itu dari sisi duganya ya, tapi kalau sukanya ya banyak sekali. Apalagi kalau tryout ke luar negeri atau tryout kemana-mana ke keliling Indonesia, wah itu memang menyenangkan sekali. Ya bukan. Oke, good. Oke, good. Nah, oke, mantap. Saya banyak sudah melalui pertandingan-pertandingan, baik itu di nasional maupun internasional. Itu ada dua yang menjadi kenangan bagi saya yang indah. Pertama, itu ketika saya tampil di Olimpiade Seoul di tahun 88. Itu dengan tim estafet 4 kali 100 meter. Kami hampir membuat sejarah ketika kami berlari di lintasan 8. Barangkali boleh dikatakan tidak menjadi favorit. Tetapi ketika pistol star itu berbunyi, meletus, ternyata kami masih memimpin. Itu tim kami masih memimpin. Bahkan saya kan pelari pertama. Terus yang kedua Mardi masih memimpin. Saat dari pelari kedua Mardi ke Eko Pambudi pelari ketiga, di situ tongkat kami jatuh. Padahal waktu itu kami sedang memimpin. Jadi kalau saya ingat-ingat kisah itu menjadi sesuatu yang sangat indah bagi saya. Walaupun kami tidak sampai ke babak selanjutnya, tetapi itu menjadi satu kenangan yang indah. Karena apa? Waktu itu disaksikan dengan ratusan ribu penonton. Jadi Stadion Olimpiade Seoul itu begitu bergemuruh ketika laporan pandangan mata. Jadi ketika Indonesia memimpin, Indonesia leading itu announcernya tuh ini mengucapkan Indonesia leading, dan bahkan bendera merah putih dibikin di di layar besar itu jadi akhirnya menjadi indah sekali karena itu menjadi kenangan. Bahkan setelah kami gagal menyelesaikan pertandingan itu, bahkan kami didatangin oleh pelatih-pelatih kenamaan waktu itu, seperti pelatih kepala tim Amerika Serikat Tom Teles. Bahkan dia memuji kita bahwa dia bahkan bertanya, kamu kok badannya kecil-kecil tapi kok bisa berlari sedemikian rupa gitu. Kamu berlatih di mana? Saya sudah 40 tahun melatih tim Amerika Serikat. Tapi saya belum pernah melihat manusia-manusia kecil seperti ini tapi larinya seperti petir. Kalau cara mendidik Kak Eliezer kepada atlet-atlet Jambi terutama ya untuk atlet di seluruh Indonesia, beliau memberikan suatu informasi atau suatu pesan bahwa menjadi atlet ya atletik terutama di nomor sprinter itu cukup harus disiplin waktu, disiplin istirahat, disiplin pola makan, disiplin semuanya termasuk attitude, cara dia bicara, menerima pesan dari pelatih, dari tingkah lakunya. Itu pun Kak Eli selalu memberikan satu pesan buat anak-anak, jadi atlet itu tidak semudah apa yang dipikirkan. Dan apalagi menciptakan suatu rekor atau personal best itu tidak mudah. Karena penuh dengan latihan yang begitu keras, latihan yang begitu cukup panjang, dan disiplin. Oke, jangan lupa ya gerakan-gerakannya harus pas ya. Karena kita mempersiapkan diri untuk latihan nanti, masuk ke latihan inti. Buat suamiku yang tercinta, tetaplah rendah hati, seperti dulu sampai sekarang yang saya kenal, tidak sombong, tetaplah berpartisipasi untuk memajukan olahraga khususnya atletik di Provinsi Jambi.
Ya, setelah pensiun ini jadi atlet, saya mulai pensiun tahun 93. Ya, setelah itu, setelah SEA Games itu saya langsung pensiun itu. Kini sekarang udah itu aktif di klub, kemudian ya, saat ini sedang mempersiapkan anak-anak atau generasi muda kita untuk tetap berlatih. Jadi aktivitas saya setelah pensiun ini mulai setelah 93 ada vakum, tapi sekarang sudah mulai kembali untuk mendorong generasi muda kita yang saat ini, anak-anak kita, untuk berlatih, dengan kita tetap mendorong mereka, memberikan semangat kepada mereka, memberikan motivasi. Tapi saya berharap suatu ketika nanti, kalau saya dipercayakan untuk mempersiapkan atlet-atlet Indonesia, mudah-mudahan saya juga akan membagi pengalaman saya untuk ikut membantu tim nasional untuk mempersiapkan atlet-atlet yang berkualitas maju ke pentas dunia. Kekalahan itu adalah rotan yang terbaik. Kekalahan. Jadi bukan kemenangan, tetapi kekalahan itu adalah rotan terbaik, karena di ujung rotan itu ada emas. Itu. Jadi dengan rotan sebagai simbol untuk pemicu kita kan. Jadi dengan kita disempat atau dipukul demikian rupa, kita merasa sakit. Tapi itu menjadi dorongan, menjadi semangat bagi kita. Itu moto yang mendorong saya menjadi sukses sampai saya menutup karir saya sebagai seorang atlet. Untuk meraih medali baik itu emas, perak, dan perunggu menjadi tidak mudah ketika kita tidak sungguh-sungguh mempersiapkan diri dengan baik. Tetapi itu akan menjadi indah ketika kita bekerja keras, mempersiapkan diri, berlatih dengan sungguh-sungguh, mengikuti arahan pelatih, dengan semua metode-metode yang dipakai untuk untuk peningkatan prestasi. Tidak ada kesuksesan tanpa pengorbanan. Jadi seorang atlet yang sukses itu sangat ditentukan oleh kerja keras. Jadi kalau mau maju harus bekerja keras, melatih diri supaya bisa mencapai prestasi yang terbaik.